Halo teman-teman, selamat datang di bimbingan Alumni UI. Gimana nih persiapan UTBK SNBT-nya? Pas banget, karena aku, Stanley Austin, akan membahas soal asli UTBK SNBT 2024 pengetahuan kuantitatif. Ayo kita bahas. Sekarang kita akan bahas soal yang pertama. Di sini diketahui UN itu adalah suku ke N, barisan geometri, dengan suku-suku positif. Nah, di sini kita tahu nih bahwa U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 9 dikali seper U1 tambah seper U2 ditambah seper U3. Nah, kita diminta mencari nilai U2 min 2. Nah, nih, gimana cara ngerjainnya? Nah, sebenarnya kita cukup menggunakan rumus barisan suku ke N dari direct geometri. Yaitu apa? UN sama dengan A di sini adalah suku pertama dikalikan dengan rasio. Rasionya itu dipangkatkan dengan N-1. Jadi N itu adalah kayak banyak sukunya gitu, atau suku ke N gitu. Suku ke-5 berarti N-nya 5 kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan semuanya U2, U3 dipakai rumus UN ini. Nah, nanti jadinya adalah U1 tambah U1 kali R pangkat 2 min 1 ya. 2 dikurang 1 jadi 1. Jadi kita tulis R saja. Yang U3 jadinya R kuadrat. Sama dengan bawahnya demikian. Jadi 9 dalam kurung 1 per U1. Ya, di sini kita pakai U1 ya. Kenapa pakai U1? Supaya kita lebih gampang ketika nanti kita melakukan penghitungan. Tapi kalau teman-teman pakai A juga boleh ya. Ya, ini juga sama nih. Semuanya dilakukan seperti ini. Nah, selanjutnya, yang di sisi kanan atau di ruas kanan, kita akan menyamakan penyebut. Oke ya, seperti biasa teman-teman. Ini supaya kita juga mempermudah atau menyederhanakan, kita lakukan faktorisasi di ruas kiri ya. Jadi U1 kali 1 tambah R kuadrat. Lalu yang di sebelah kanannya menjadi 9 dalam kurung. Nah, di sini penyebutnya adalah semuanya adalah U1 R kuadrat ya. U1 R kuadrat supaya nanti bisa didapatkan nanti penyebutnya sama, dia nanti selaras di atasnya. Jadi R di sini R kuadrat maksud saya. Ini R kuadrat tambah R tambah 1. Nah, seperti ini. Dan ternyata nih teman-teman, nah di sini ada yang sama nih, 1 tambah R kuadrat sama R kuadrat tambah R tambah 1. Itu sama ya. Ingat teman-teman, penjumlahan itu komutatif. Jadi kita bisa coret. Nanti kita dapatkan U1 sama dengan 9 per U1 R kuadrat. Kita kalikan silang, kita dapatkan U1 kuadrat R kuadrat sama dengan 9. Nah, U1 kuadrat R kuadrat itu bisa kita dalam kurungkan. Jadi U1 R kuadrat sama dengan 9. Sehingga di sini kita dapatkan U1 R sama dengan 3 atau min 3 ya. Nah, kenapa kita buang min 3? Karena di sini dituliskan bahwa suku-sukunya bernilai positif. Sementara kalau min 3 kan dia negatif kan. Nah, tapi teman-teman ingat gak tadi U1R itu apa? Nah, jawabannya U2. Pas kan U2? Nah, U2-nya 3 nih. Dan U2 3 ditanya U2 min 2. Nah, kayak gitu nih. Jadinya kita langsung masukin 3 dikurang 2, jawabannya 1. Jadi U2 min 2 itu jawabannya 1 teman-teman. Di sini jawabannya yang tepat itu adalah yang B. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita bahas soal yang kedua. Jajaran genjang PQRS ini memiliki luas 20. Nah, titik T terletak pada QR sedemikian sehingga ST ini tegak lurus terhadap QR. Nah, teman-teman nanti di sini kita lihat ada gambar nih. Ini dia siku-siku ya. Jadi QR sama ST itu tegak lurus. Nah, di sini diketahui bahwa koordinat S itu bisa dinyatakan sebagai A, B. Jadi S-nya ini A, B. Nah, dari sini, ini teman-teman nih, luas jajaran genjang apa nih rumusnya? Nah, saya tulisnya luas PQRS ya, atau jajaran genjang di sini sama aja. Nah, luasnya itu gampang banget. Cukup alas dikalikan tinggi. Alas dikalikan tinggi, alas kali tinggi, AT gitu ya. Jadi kalau di sini di jajaran genjang PQRS, alasnya itu adalah QR, sementara tingginya adalah ST. Seperti itu ya. Nah, di sini luas jajaran genjangnya adalah 20 sama dengan, nah, ternyata
QR, Q sama R itu masih dalam bentuk koordinat, titik-titik ya, koordinat kartesius. Nah, untungnya ini gampang. Nah, teman-teman coba lihat ya, ini dari Q ke R, jaraknya berapa nih? Dari Q ke R. Ini kan jaraknya 4 kan sebenarnya. Loh, kok tahu dari 4? Karena di sini posisinya 0, absisnya, maksud saya ordinatnya sama nih, 0 sama 0. Sementara hanya bedanya di absis aja, di X-nya gitu. Dari 0 ke 4 berarti jaraknya 4. Itu. Jadi dipastikan QR itu memiliki panjang 4 atau alas QR adalah 4. Sehingga QR-nya 4, dapat deh ST-nya. ST berarti 20 dibagi 4, itu 5 nih teman-teman. Nah sekarang ST-nya 5. Sekarang kita akan buatkan grafik ilustrasi paling sederhana. T kan 3,0. Nah sementara tingginya 5 tadi ke S. Berarti di sini kita udah pastikan koordinat S-nya itu adalah A-nya aja ya. A-nya tuh 3. Nah, kenapa 3? Karena S dan T itu kan posisinya lurus ya. Lurus banget nih. Hanya tidak ada perubahan di absisnya, di X-nya. Jadi tinggal masalah ordinatnya, atas bawah gitu. Nah, berarti dari T ke S itu kan otomatis dia menanjak dong, naik dong dari 0 ke mana gitu. Karena ini panjangnya 5 satuan, maka otomatis B-nya pun juga naik 5. Jadi, S itu koordinatnya 3,5 deh. Karena koordinat S 3,5, berarti A-nya 3, B-nya 5. Sehingga kita diminta pertanyaan 2A tambah B. 2A tambah B, jawabannya adalah 2 kali 3 tambah 5. 2 kali 3 tambah 5. Nanti kita dapatkan di sini 6 tambah 5, 11. Jadi, untuk soal ini, soal yang kedua ini, nilai 2A tambah B itu adalah 11, atau di sini jawabannya yang E. Seperti itu, teman-teman. Berikutnya, kita akan bahas soal yang ketiga. Nah, di sini, jajaran genjang PQRS, lagi-lagi, kita memiliki luas 20 ya. Dengan kondisi soal yang mirip seperti soal yang kedua ya. Di sini titik T terletak pada QR, ST-nya tegak lurus terhadap QR. Nah, di sini kita diminta nih, teman-teman, mencari panjang AC, atau di sini kondisinya adalah PR ya. Jadi ini PR ya, PR. Dari sini ke sini, PR ya. Nah, berarti di sini otomatis kita perlu mencari koordinat P dulu nih. Nah, koordinat P-nya berapa sih gitu kan? Nah, tapi di sini kita nggak tahu apa-apa nih, koordinat P-nya aja nggak ada. Nah, gimana caranya? Kita bisa tahu koordinat P-nya dari koordinat S. Koordinat S ini petunjuk kita. Karena inilah sumbernya, sumber jawaban gitu supaya dapat P. Nah, itu gimana dapat koordinat S-nya? Nah, kalau kita lihat tadi soal sebelumnya, kita lagi-lagi pakai luas jajaran genjang ini. Luas PQRS tadi. Ya, seperti yang tadi ya. QR dikalikan ST. Tadi kita sudah tahu ya, QR itu tadi panjangnya 4 ya. Di sini 4 ya. Lalu sini ST itu kan ditanya ya. Jadi di sini 20, QR-nya 4, ST ya. Kita kalikan 20 sama dengan 4 kali ST. ST kita dapatkan 5. Jadi ST-nya 5. Dengan demikian dari T tadi 3,0. Berarti kan kalau ke S itu kan dari T ke S itu naik 5 satuan ya. Jadi S kita dapatkan koordinat 3,5. Jadi koordinat S adalah 3,5. 3,5. Nah, di sini udah dapat nih harusnya koordinat P. Gimana caranya? Teman-teman, kita kan sudah tahu nih panjang QR kan 4. Karena ini jajaran genjang, otomatis QR sama dengan PS. Ini sudah pasti ya. Mirip persegi panjang, cuman ada di sisi yang miring gitu loh. Nah, jadi dengan QR 4, berarti PS juga 4. Otomatis koordinat 3 ini ibaratnya bergeser ke kiri sebanyak 4 satuan. Jadi 3 dikurang 4. Jadi berapa ini teman-teman? Min 1,5. Min 1,5 ya kan? Min 1 tambah 4 kan 3 nih teman-teman. Jadi dia jadinya koordinat P-nya adalah min 1,5. Nah, tahap terakhir kita adalah kita akan menentukan panjang PR. PR ya, PR. Nah, gimana cara menentukan panjang PR? Kita bisa menentukannya dari koordinat kedua titiknya. Jadi rumusnya itu adalah akar kuadrat dari XP kurang XR, atau kebalik juga bisa ya, lalu dikuadratkan, ditambah dengan YP kurang YR kuadrat. Ini tuh artinya selisih kedua titik dalam bentuk absisnya lalu dikuadratkan sama ordinatnya, lalu dijumlahin nanti. Lalu sini nanti kita dapatkan di sini
XP-nya, XP di sini kan min 1 ya. Min 1, XR 4 kuadrat. Untuk YP-nya 5 kurang 0 kuadrat. Di sini kita dapatkan di sini akar 25 ditambah 25. Atau sini kita dapatkan nanti akar 50. Nah, akar 50 itu kalau kita bisa sederhanakan dia menjadi akar 25 kali 2. Sehingga 25 kita taruh kiri, jadinya dia menjadi 5 akar 2. Jadi panjang PR yang kita dapatkan nih teman-teman adalah 5 akar 2. Atau jawaban tepat dari soal ini adalah yang B. Seperti itu teman-teman. Berikutnya kita akan bahas soal yang keempat. Fungsi f ini dengan fx sama dengan 5c min x ini adalah berlaku untuk semua bilangan real c. Dan di sini dia memiliki inverse ya. Inverse-nya itu di sini. Inverse-nya itu adalah f min 1 dalam kurung 3 tambah c kuadrat sama dengan 3. Nah, di sini kita diminta mencari kebenaran P dan Q. Apakah sama, lebih kecil, lebih besar, atau kurang informasi? Nah, berarti nih teman-teman, harus tahu nih fungsi inverse itu apa. Fungsi inverse itu sebenarnya kayak kebalikan aja, yang Y jadi X, yang X jadi Y. Nah, dengan konsep yang seperti itu, ini bisa kita tulis ya, ini ya. Bisa kita tulis sebagai, jadi fx sama dengan 5c min x. Nah, di sini teman-teman kita langsung ubah. Fx-nya itu jadi x, dan x yang sebelah kanan ini, jadi y. Nanti berikutnya kita cari y gitu. Nah, di sini fx menjadi x, di sini 5c min y. Nah, seperti ini. Nanti kita dapatkan sini y sama dengan 5c min x. Dan di sini tulisnya adalah inverse-nya justru ya. Jadi inverse-nya adalah 5c min x. Di sini kita ketahui bahwa f inverse 3 tambah c kuadrat itu 3. Jadi di sini kita cukup gantikan ini. Masukin ke sini. Ke x-nya. Jadi x-nya kita ganti dengan 3 tambah c kuadrat. Kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah. Dan ini nilainya 3 ya. 3. Lalu sini 5c dikurang 3 tambah c, maksud saya min c kuadrat. Berarti ini kemungkinan dia mendapatkan persamaan kuadrat nih teman-teman. Jadi di sini dapat c kuadrat. Kita pindahin kanan, min 5c tambah 6 sama dengan 0. Dan selanjutnya, seperti biasa teman-teman, kalau persamaan kuadrat, biasanya kita akan melakukan faktorisasi. Faktorisasi kita dapatkan 2 angka nih. Kalau dikali 6, kalau dijumlah min 5. Berapa teman-teman? Min 2 dan min 3. Jadi C min 2 kali C min 3. Nah, kita lanjut di sebelah sini ya. Nanti kita dapatkan sini C-nya 2 atau C-nya 3. Walaupun ada 2 nilai C ini, ternyata kedua nilai C ini masih kalah dengan 4. Jadi 2 lebih kecil 4, 3 pun demikian. Jadi tetap saja P-nya akan lebih kecil dari Q ya. Jadi kalau dari soal ini jawabannya adalah kuantitas P itu akan lebih kecil daripada Q. Jadi teman-teman jawabannya di sini adalah yang B. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas soal yang terakhir. Nah, di sini kita punya tabel yang menyatakan hasil operasi untuk simbol kotak dan lingkaran ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari tabel ini ya. Nah, di sini kita diminta mencari nilai A kotak dalam kurung 3 bulat 2. Ini 3 nih nilainya. Nah, kita diminta mencari nilai A. Nah, ini teman-teman, seperti biasa, dalam matematika kita harus mengerjakan dalam kurung dulu. Dalam kurung dimaksud itu adalah 3 bulat 2. Nah, di sini gimana cara bacanya 3 bulat 2? Nah, ini teman-teman caranya gini nih. 3 bulat 2. Berarti 3 bulat 2 itu berarti 3 nih. Kan 3 kan cuma satu-satunya ada di sini kan caranya. Nah, ini satu-satunya 3 nih di sini. Berarti otomatis yang angka sebelah kiri 3, dia pasti ada di sisi kiri nih, di kolom kiri ini. Lalu 2 pasti di nih, seperti ini. Dia pasti ada di sini. Di daerah seperti ini. Jadi sudah pasti 3 bulat 2 ini 3 bulat 2. Kemana nih kita? 3 bulat 2. 3 bulat 2. Berarti sini arah sini, arah sini. Kita dapatkan nilainya 2. Jadi kotak
3 bulat 2 sama dengan 3, itu nilainya A kotak, lalu 3 bulat itu nilainya 2 ya. Nah, sekarang kita akan mencari A. A berarti kita delete dari sini lagi nih, dari sisi kiri nih. Ya, dari sini, kolom sini ya, kolom 1, 0, 2, 3 ini, yang pasangannya sama 2 ya, di sini. Ya, ini dia 2-nya. Dan hasilnya harus 3. Di manakah itu? Mana elemennya? Yang sama dengan 3. Oh, ternyata ini nih 1. Tuh, pas kan? Nah, ternyata satu kotak 2 yang menghasilkan nilai 3. Jadi di 3 di sini. Jadi kita pastikan A-nya nilainya 1 gitu. Nah, karena diminta mencari nilai A, maka jawabannya A-nya 1, atau teman-teman di sini jawabannya adalah yang E. Seperti itu, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Sudah mulai paham kan? Berikutnya kita bahas soal apa lagi ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Tunggu video pembahasan berikutnya ya. Sampai jumpa teman-teman di video bimbingan alumni UI berikutnya.